Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang apakah guru induk ya di seleksi tahap 2 ini masih tetap diprioritaskan atau diutamakan seperti di seleksi tahap pertama. Ya, seperti yang kita ketahui, di seleksi tahap pertama itu mengutamakan bagi peserta yang merupakan guru induk di sekolah yang membuka formasi, sehingga banyak sekali peserta yang merupakan guru dari sekolah lain ya tidak lulus meskipun mendapatkan nilai yang di atas passing grade atau lulus passing grade. Sehingga meskipun yang guru induk tidak lolos ya, dan ada guru yang non induk lolos di sekolah tersebut, tetap tidak bisa mengisi formasi. Nah, apakah di tahap kedua masih sama? Ya, di sini kita akan coba lihat peraturannya, ya tentunya berdasarkan peraturan resmi, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021. Ya. Kita langsung saja ke poinnya. Ya, di sini kita lihat dulu ya peraturan tentang seleksi kompetensi 1 atau seleksi tahap pertama. Di sini terdapat pada paragraf 7 tentang seleksi kompetensi 1 pasal 29. Ya, yang bunyinya 1. Pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Ya, A. THK 2 dan yang B. Guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Ya, ini jelas ya bahwa peserta seleksi kompetensi 1 itu hanya diikuti oleh guru THK 2 dan guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Ya. Kemudian 2. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dalam hal kebutuhan PPPK tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. Ya, jadi jika di sekolahnya ya ada atau membuka formasi, maka peserta tersebut wajib mendaftar di sekolahnya masing-masing. B. Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Dan C. Dalam hal kebutuhan PPPK tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Ya, nah ini yang poin A, B, dan C. Kita fokus ke poin B. Ya, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, apa maksudnya? Nah, di sini ya, inilah yang terjadi di seleksi tahap pertama kemarin dan mungkin masih banyak di antara teman-teman semua yang masih bingung ya. Nah, maksudnya adalah jika ada guru induk di sebuah sekolah yang membuka formasi ya, maka guru dari sekolah lain yang melamar di sekolah tersebut ya tidak bisa menggantikan peserta atau guru yang memang menginduk di sekolah tersebut, meskipun peserta yang berasal dari sekolah induk tersebut tidak memenuhi passing grade ya. Walaupun juga peserta dari sekolah lain itu memenuhi passing grade ya, tetapi tidak dapat menggantikan guru induk yang memang ada di sekolah tersebut meskipun tidak lulus passing grade. Ya, ini banyak sekali terjadi di seleksi tahap pertama. Ya. Nah, jadi sekali lagi untuk seleksi tahap pertama kemarin memang sekali lagi diprioritaskan bagi peserta
yang memang berasal dari sekolah induk yang membuka formasi. Sehingga dapat dikatakan peserta tersebut hanya bersaing dengan dirinya sendiri untuk dapat lolos passing grade. Ya, jadi ketika dia lolos passing grade, maka otomatis dialah yang akan mengisi formasi tersebut. Dan apabila peserta tersebut tidak lolos passing grade, maka peserta dari sekolah lain tidak bisa, sekali lagi tidak bisa menggantikan posisinya. Nah, selanjutnya, apakah di seleksi tahap 2 sama seperti di tahap pertama? Ya, coba kita lihat peraturan seleksi tahap kedua. Ya, di sini tentang peraturan atau ketentuan seleksi tahap 2 ada di paragraf 9 tentang seleksi kompetensi 2 pasal 33, ya. 1. Pelamar untuk seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. A. Pelamar dari THK2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. B. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. C. Guru swasta yang terdaftar di Dapodik. Dan D. Lulusan PPG. Ya, di sini sudah berbeda. Kalau di tahap pertama itu hanya pelamar THK2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang ada dari sekolah negeri. Namun di kompetensi atau seleksi kompetensi 2 ini, ya, pelamarnya bertambah, yaitu dengan adanya guru swasta dan lulusan PPG. Ya, itu untuk pelamar atau peserta seleksi kompetensi tahap 2. Kemudian nomor 2, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN. Maksudnya, ya, pelamar yang berasal dari THK2 dan guru ASN, guru non ASN, ya, atau honorer di sekolah negeri, itu kemudian di tahap 2 ini yang belum lolos memilih kembali formasi yang masih tersedia, ya. Kemudian 3, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan huruf D melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya pada SSCASN, ya. Maksudnya adalah guru dari honorer, guru dari swasta dan lulusan PPG, ya. Jadi di sini di tahap kedua untuk peserta dari swasta, guru swasta dan lulusan PPG itu memilih, ya, formasi untuk pertama kalinya. Karena memang dua kelompok peserta ini di tahap pertama belum mengikuti seleksi, ya. Jadi mereka baru ikut seleksi di tahap kedua, sehingga mereka baru bisa memilih formasi di tahap kedua, ya. Nah, berdasarkan ketentuan paragraf 9 tentang seleksi kompetensi 2 pasal 33 ini tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan tentang guru induk ataupun non induk, ya. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa guru induk diprioritaskan. Sehingga dengan demikian dapat kita asumsikan pada seleksi kompetensi tahap 2 ini, ya, semua peserta itu bisa saja menempati formasi yang memang ada yang dilamar di sekolah tersebut. Nah, saya rasa cukup jelas, ya, tentang seleksi kompetensi 2 kalau dibandingkan dengan seleksi kompetensi 1, ya, guru induk tidak lagi diprioritaskan. Nah, itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sebelum diakhiri, jangan lupa untuk teman-teman